Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam pada tim dosen, sistem interaksi, tim asisten dosen, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok bangsa ingin mempresentasikan proses pengembangan desain interaksi untuk aplikasi TLAS yang bertemakan pandemi Indonesia. TLAS merupakan aplikasi yang berfokus untuk memudahkan warga Indonesia untuk melaporkan adanya kerumunan di sekitar mereka. Pada tahap pertama adalah value proposition canvas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri di sini Kurniawan. Untuk aplikasi ini kami identifikasi ada dua persona. Persona yang pertama adalah Budi sebagai polisi yang ditugaskan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Untuk rekrutmen sendiri, persona pertama ada panggilan lokasi kerumunan, notifikasi kerumunan, jumlah laporan per daerah, riwayat laporan, tombol bala bantuan, dan akses logis sebagai polisi. Untuk task yang ingin dilaksanakan untuk persona satu ada menghampiri lokasi pelapor dan menerima laporan kerumunan dari pengguna aplikasi. Untuk needs-nya ada mendapatkan lokasi pelapor dan mendapatkan deskripsi kerumunan. Untuk pains atau challenge adanya laporan fiktif dan lokasi kerumunan terlalu jauh. Untuk usability goals yang ingin kami capai adalah bagian keamanan dan efisiensi. Untuk fungsional improvement ada mendapatkan lokasi pelapor bisa datang ke tempat terjadinya kerumunan tersebut. Untuk pain relievers, kami menyediakan laporan kerumunan wajib menyertakan foto kerumunan, dan kami juga akan mengimplementasikan algoritma pencarian yang memprioritaskan polisi dengan jarak terdekat dari lokasi kerumunan. Untuk potensial partner ada pihak kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, dan juga pemerintahan daerah. Berikut adalah requirement exploration canvas untuk persona 1. Selanjutnya persona 2 ada Andi sebagai pelapor yang melihat adanya kerumunan dan ingin melaporkan kerumunan tersebut. Untuk requirement summary ada untuk persona kedua ada panic button untuk melaporkan kerumunan, laman khusus untuk mengirim bukti kerumunan, notifikasi status kerumunan, kolom chatting dengan polisi terkait, dan juga akses login sebagai pengguna biasa. Untuk task yang ingin dilaksanakan adalah melaporkan adanya kerumunan pada daerah yang dimaksud. Untuk needs ada lokasi real time dari polisi yang menindaklanjuti laporan dan juga tempat untuk mengisi deskripsi laporan. Untuk pains atau challenge yang pertama adalah tanggapan terhadap laporan terlalu lama dan verifikasi laporan memerlukan banyak tahapan. Untuk usability goals yang ingin kami capai adalah keamanan dan efisiensi. Fungsional improvement yang kami lakukan adalah menyediakan kategori kerumunan yang sudah umum, notifikasi status pengaduan, fitur chat dengan polisi, dan integrasi dengan Google Maps. Untuk paid reliever, kami akan mengurangi proses verifikasi manual oleh polisi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, dan juga terdapat batasan waktu konfirmasi apakah polisi terpilih akan menindaklanjuti laporan atau tidak. Untuk potensial partner ada pihak kepolisian, pihak rumah sakit, dan pemerintah daerah. Berikut adalah requirement exploration canvas untuk persona yang kedua. Baik, perkenalkan nama saya Danang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian user research dan persona dari kelompok kami. Pertama ada bagian tujuan untuk melakukan wawancara. Tujuan untuk melakukan wawancara dibagi menjadi dua, yaitu untuk pengguna biasa dan untuk satuan tugas. Untuk melakukan wawancara ini, pertama untuk mengidentifikasi karakteristik pengguna terkait pandemi. Lalu untuk mengidentifikasi apakah fitur panic button diperlukan pada TLAS, lalu mengidentifikasi pandangan pengguna terkait aplikasi TLAS. Tujuan tersebut sama untuk satuan tugas. Kemudian beberapa pertanyaan wawancara ini kami rumuskan dari tujuan wawancara yang sebelumnya telah kami rumuskan, di mana di sini adalah beberapa pertanyaan untuk pengguna biasa, dan di sini adalah beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi karakteristik pengguna terkait pandemi pada bagian satuan tugas. Lalu untuk mengidentifikasi apakah fitur panic button diperlukan pada aplikasi TLAS, dirumuskan juga beberapa pertanyaan, di mana di sini adalah beberapa pertanyaan untuk pengguna biasa, dan pada bagian sini adalah beberapa pertanyaan untuk satuan tugas. Untuk mengidentifikasi pandangan pengguna terkait aplikasi TLAS, dirumuskan juga beberapa pertanyaan, di mana yang di sini adalah untuk pertanyaan wawancara untuk pengguna biasa, dan di sini adalah pertanyaan wawancara untuk satuan tugas. Dari beberapa pertanyaan wawancara tersebut dapat diambil sebuah hasil wawancara. Hasil wawancara dari narasumber pertama. Berikut adalah sedikit kesimpulan hasil wawancaranya, di mana beliau berharap agar aplikasi TLAS ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan bisa
memberikan lokasi yang akurat tentang letak kerumunan. Lalu dari hasil wawancara narasumber yang kedua, berikut adalah sedikit kesimpulan hasil wawancaranya, di mana beliau berharap agar aplikasi ini bisa berjalan dengan sesuai dan mungkin bisa ditambahkan fitur tambahan seperti fitur call center untuk menghubungi ambulans agar penanganan pandemi COVID-nya bisa lebih efektif. Lalu dari wawancara narasumber ketiga, berikut adalah sedikit kesimpulan hasil wawancaranya, di mana beliau berharap agar aplikasi ini dapat membantu pihak berwajib untuk menertibkan masyarakat dan membuat masyarakat menjadi lebih peduli dengan bahaya COVID-19. Dari hasil wawancara narasumber yang keempat, bisa didapatkan kesimpulan hasil wawancara bahwa beliau ingin aplikasi yang dibuat ini dapat memberikan informasi yang sesuai tentang lokasi kerumunan dan memiliki desain aplikasi yang menarik serta tidak memakan memori yang banyak saat di-download. Untuk hasil wawancara dari narasumber yang kelima, berikut adalah sedikit kesimpulan hasil wawancaranya, di mana beliau berharap agar aplikasi ini beliau memberikan saran supaya memiliki fitur tambahan seperti teman-teman online di aplikasi Zenly, supaya dapat mengetahui posisi teman-temannya, apakah ada di zona yang merah atau tidak. Kemudian memasuki bagian membuat persona. Saat membuat persona, ada beberapa elemen persona yang perlu diisi. Berikut ada beberapa elemen persona tersebut. Yang pertama, lalu berikut adalah beberapa elemen persona selanjutnya. Dari elemen persona ini dapat dibentuk sebuah persona yang sesuai dengan template yang diberikan. Di mana di sini kelompok kami membuat nama persona tersebut adalah Yandi Setio dengan data diri singkatnya, motivasi, tujuan, kesulitan yang dihadapi, personality, dan quotes yang dia miliki. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait user journey mapping. Untuk melakukan task analisis terdapat dua persona, yaitu pertama warga Cicambe pengguna TELAS dan petugas Satgas COVID-19. Berikut detail untuk persona 1, yaitu warga Cicambe. Dan berikut detail untuk persona 2 untuk warga kepolisian. Kemudian untuk task analisis persona 1, adapun task yang dikerjakan yaitu pertama pengguna membuka aplikasi TELAS, kemudian sign up atau login terlebih dahulu. Kemudian kedua pengguna menekan panic button, kemudian pengguna mengisi form informasi kerumunan, dan pengguna mengecek secara berkala notifikasi untuk mengetahui laporannya diterima atau tidak. Untuk user goals-nya, itu pengguna ingin melaporkan adanya kerumunan pada suatu tempat kepada pihak kepolisian. Kemudian setelah mengirim laporan tersebut, pengguna akan mendapatkan informasi secara real time pada tahap mana laporan tersebut sedang diproses. Kemudian pengguna ingin mendapat notifikasi apabila kerumunan sudah dibubarkan. Untuk gambar task analisis persona 1, kira-kira berikut berdasarkan task analisis. Jadi terdapat 4 langkah, yaitu pertama masuk ke home screen, menekan panic button, mengisi detail kerumunan, dan menunggu notifikasi. Jadi untuk keempat langkah tersebut, berikut kesulitan dan kebutuhan baru beserta solusinya. Untuk langkah kedua, berikut kesulitan atau kebutuhan baru beserta solusinya. Untuk langkah ketiga, berikut kesulitan atau kebutuhan baru beserta solusinya. Untuk langkah 4, berikut kesulitan atau kebutuhan baru beserta solusinya. Untuk task analisis persona 2, adapun task yang dikerjakan yang pertama, polisi membuka aplikasi TELAS untuk melakukan sign up atau login sebagai anggota kepolisian. Dari situ, polisi menerima laporan atau notifikasi dari pihak yang melapor tentang keberadaan kerumunan dan kemudian menindaklanjuti laporan atau notifikasi yang telah didapatkan tersebut. Terakhir, polisi akan mengkonfirmasi laporan bila sudah ditindaklanjuti. Adapun user goals dari kepolisian ini, yang pertama,
Awalnya perlu login atau sign up untuk masuk ke aplikasi TELAS. Setelah itu, pihak kepolisian ingin mendapatkan informasi singkat tentang pelapor. Kemudian dari laporan yang diberikan oleh pelapor akan didapatkan beberapa data untuk ditindaklanjuti. Ketiga, yaitu pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporan tersebut, lalu setelah itu membubarkan kerumunan dan memberi himbauan untuk tidak membuat kerumunan. Laporan yang telah ditindaklanjuti tersebut akan dikonfirmasi apakah sudah selesai terurus atau belum. Berikut adalah gambar task analisis persona 2 dengan 4 langkah. Pertama yaitu masuk ke home screen, kemudian menerima laporan, kemudian menindaklanjuti laporan, dan terakhir setelah ditindaklanjuti, langkah keempat yaitu mengkonfirmasi bahwa sudah diurus. Adapun langkah pertama terdapat kesulitan atau kebutuhan baru beserta solusinya yaitu berikut. Untuk langkah kedua terdapat kesulitan atau kebutuhan baru beserta solusinya yaitu berikut. Untuk langkah ketiga juga terdapat kesulitan atau kebutuhan baru beserta solusinya yaitu berikut. Untuk langkah keempat terdapat kesulitan dan kebutuhan baru dan beserta solusinya yaitu berikut. Setelah user journey dibentuk dengan membentuk beberapa langkah, maka dapat dibikin ke dalam suatu kanvas, di mana terdapat 4 fase: login, melapor, mendeskripsikan, lalu finish. Kemudian yang kedua untuk user polisi juga terdapat 4 langkah. Pertama, menyadari, setelah itu mengkonfirmasi, lalu menindaklanjuti, lalu mengkonfirmasi, dan finish. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gibran Rasyada Jayandaru. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan High Fidelity Design dari aplikasi TELAS dengan mensimulasikan clickable mockup-nya. Pada saat ini saya akan menjadi pelapor dari aplikasi TELAS. Pertama, saya akan melakukan register user sebagai pelapor atau warga. Saya akan melakukan daftar. Jika saya lupa password, saya akan bisa mengklik tombol password untuk konfirmasi email pengguna atau juga bisa nomor telepon, lalu klik reset password, lalu buat password baru dan klik reset password. Setelah saya registrasi atau setelah mengubah password karena lupa password, saya bisa melakukan login dengan memasukkan email atau nomor telepon dan juga passwordnya, lalu klik login. Dan berikut merupakan menu utama dari aplikasi TELAS. Ketika Anda menemukan kerumunan, klik tombol lapor, lalu tampilkan jenis kerumunan apa saja yang ada, lalu masukkan foto bukti kerumunan, berikutnya masukkan berapa jumlah kerumunan yang ada, dan juga letak lokasi kerumunan, deskripsi tambahan, dan kirim untuk melapor adanya kerumunan. Aplikasi juga memiliki fitur sidebar dengan cara mengklik inisial pengguna di pojok kanan atas. Nah, berikut merupakan sidebar yang dimiliki aplikasi ini. Untuk notifikasi, kita dapat mengakses melalui reports atau juga melalui tombol bell yang di sebelah inisial pengguna. Nah, berikut merupakan informasi mengenai laporan-laporan yang telah kita ajukan atau sedang kita ajukan terkait kerumunan. Aplikasi ini memiliki fitur hotline yang berisi mengenai nomor telepon yang dapat langsung diakses terkait ambulans dan juga Satgas COVID-19 terdekat dari lokasi saat ini. Berikutnya terdapat berita terkait COVID-19 dengan cara mengklik bagian berita yang ingin dibaca, klik, lalu akan ditampilkan mengenai page utama berita yang terdiri dari zona COVID-19 serta berita-berita terkait COVID-19. Saya ini ingin mengakses berita yang paling atas dan berikut merupakan berita yang disajikan. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan edit profile dengan cara mengklik inisial pengguna pada pojok kanan atas dan edit profile. Kita dapat mengganti semua informasi yang kita miliki terkait dengan aplikasi ini dan setelah itu klik simpan perubahan. Setelah itu kita juga dapat melihat mengenai aplikasi ini terkait dengan aplikasi ini untuk apa dan juga siapa aja developernya dengan cara mengklik tombol di kiri bawah yaitu tombol About Us. Berikut merupakan about aplikasi ini didukung oleh siapa serta developernya. Berikutnya saya akan memposisikan diri saya sebagai polisi. Polisi dapat melakukan registrasi, daftar, juga sama, kita juga dapat mengisi lupa password dengan cara konfirmasi nomor regis polisi dan email, lalu kita akan mengisi password baru, lalu kembali login dengan password yang baru, lalu saat kita login,
Maka yang beda adalah konfirmasi kerja. Di sini kita bukannya melapor adanya kerumunan, tapi kita konfirmasi adanya kerumunan yang telah tertangani. Ini lokasi kejadiannya di mana, deskripsi selesai, ya kita klik selesai. Masukkan bukti dan masukkan bukti lebih lanjut baru dikirim. Selanjutnya ada juga menu sidebar. Yang beda adalah bagian ininya, memiliki kode nomor polisi di samping nama kita. Nah, berikutnya untuk notifikasi, seperti ini sekarang ada notifikasi, bisa kita klik. Nah, ini adalah saat kita ingin menentukan apakah kita ingin menerima atau menolak adanya kerumunan yang dilaporkan kepada polisi. Nah, kita mau eksekusi atau tidak. Eksekusi klik yes, kalau tidak klik no. Fitur-fitur lainnya memiliki fungsionalitas yang sama dengan user pelapor. Halo, nama saya Muhammad David Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan lanjutan mengenai presentasi kami, yaitu mengenai usability testing dan juga sistem usability scale guna mengevaluasi hasil desain daripada aplikasi kami. Perencanaan skenario usability testing ini kami melibatkan dua jenis user, yaitu polisi dan juga pengguna biasa untuk menguji seberapa efektif daripada aplikasi kami, fitur-fitur daripada aplikasi kami. Ini adalah beberapa fitur yang diuji. Selanjutnya ini adalah sedikit gambaran mengenai feedback khusus partisipan daripada tentang aplikasi kami. Ini adalah beberapa perbaikan sesuai dari saran daripada partisipan langsung. Yang pertama adalah perbaikan fitur homepage. Di sini pada ruang kosongnya sebaiknya ditambahkan hotline button guna mengisi ruang-ruang kosong pada homepage. Selanjutnya di sini adalah perbaikan button pada fitur homepage. Jadi ini sebelumnya font daripada panic button ini warnanya hitam, diubah dengan warna yang lebih cerah guna memperjelas maksud daripada atau memperindah dan juga tidak membuat pusing daripada panic button ini. Selanjutnya ini adalah perbaikan fitur About Us. Di sini ditambahkan informasi tambahan saja dengan tulisan more guna memperjelas maksud daripada panah ini adalah memberikan informasi tambahan. Selanjutnya di sini perbaikan fitur form laporan. Ini tulisan konfirmasi laporannya dibuat lebih besar dan lebih jelas karena sebelumnya terasa kurang jelas menurut partisipan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sistem usability scale daripada aplikasi kami. Ini adalah gambaran data atau hasil yang diperoleh daripada sistem usability scale aplikasi kami. Rata-ratanya adalah bernilai 60. Perbaikan dari evaluasi sistem usability scale. Yang pertama adalah di sini adalah ada perbaikan fitur sidebar ya. Sebelumnya di sini apabila ditekan ya antara home, reports, hotline dan beberapa tombol di bawahnya ini akan memberikan warna hijau. Sebelumnya ini tidak terlalu sinkron dengan konsep daripada aplikasi TLAS yang menekankan warna tema serba biru. Jadi ini sebaiknya diganti dengan warna biru. Selanjutnya di sini adalah perbaikan seksi berita pada COVID-19 ya. Jadi sebelumnya apabila ini diklik ini akan menampilkan list berita, tidak langsung meredirect ke maksud atau berita yang dipilih oleh pengguna. Jadi di sini diberikan saja lihat semua untuk melihat keseluruhan berita termasuk juga tingkat keparahan COVID dari zona-zona keparahan COVID di daerah pengguna dan juga lokasi vaksinasi terdekat apabila sudah di-tag. Selanjutnya di sini adalah perbaikan fitur form laporan. Sebelumnya apabila kita menekan tombol kirim di sini tidak diberikan feedback apa-apa. Maka dari itu apabila sudah dikirim, perbaikannya adalah memberikan notifikasi bahwa laporan ini bisa jadi diterima, ditolak ataupun menunggu konfirmasi dari yang bersangkutan. Selanjutnya ini adalah perbaikan fitur hotline page. Di sini akan memperjelas bahwa nomor-nomor darurat ini adalah ditujukan berdasarkan lokasi terdekat daripada user pada saat itu. Selanjutnya di sini adalah perbaikan fitur dari panic button ya. Sebelumnya konsep dari pada panic button ini menekan lalu mengisi form. Ini akan dirombak menjadi menekan lalu menganalisis bahwa user berada di mana segalanya dan tidak perlu mengisi form lebih ribet lagi agar tidak keluar atau tidak melenceng daripada konsep dari panic button ini yang hanya mungkin sekali tekan untuk keadaan darurat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.